Sering kulakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku. Dengan air mataku, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rahman, beri jalan lurusmu. Aku bertobat, ampuni dosaku. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rahman, beri jalan lurusmu. Aku bertobat, ampuni dosaku. Aku bertobat, ampuni dosaku. Aku bertobat, ampuni dosaku. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita sudah saksikan bersama persembahan dari akustik grup JKH UIN Wali Songo yang berjudul Ampuni Dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, program Ulama Menyapa kembali hadir setelah 1 tahun jeda. Nah, kini kembali hadir untuk menyambut Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan. Kita akan berpuasa esok hari, dan bagaimana kesiapan 3 masjid besar di Jawa Tengah, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, kemudian Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman, dan juga Masjid Agung Jawa Tengah di menjelang Ramadan ini di 1442 Hijriah yang masih di tengah pandemi. Seperti apa? Kita akan bahas bersama. Sudah hadir bersama saya Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, Kiai Haji Hanif Ismail LC. Assalamualaikum Kiai Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Iya, apa kabar Kiai? Alhamdulillah, lama kita tidak jumpa. Alhamdulillah, setelah setahun hadir lagi di sini. Iya, Terima kasih Kiai. Dan juga Sekretaris Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum Kiai Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini saya ingin Kiai-Kiai bercerita kepada pemirsa TV yang sudah merindukan Ulama Menyapa. Ini besok kita menyambut Ramadan. Insya Allah nanti malam sudah mulai tarawih ya, Insya Kiai? Allah. Insya Allah. Baik, untuk besok kegiatannya apa saja dari Masjid Agung Semarang dulu, Kiai? Iya, yang pertama memang Ramadan itu diawali dari malam ini. Ya. Jadi kegiatan malam itu sudah dihitung masuk bulan Ramadan. Insya Allah besok betul-betul 1 Ramadan. Insya Allah. Kiai. Karena apa? Dari perhitungan maupun dari perkiraan terlihatnya bulan itu sangat mungkin malam ini. Jadi malam ini atau sore ini diadakan penglihatan hilal, dan itu sangat mungkin bisa dilihat karena dari perhitungan itu sangat memungkinkan bahwa hilal itu artinya bulan pertama itu bisa dilihat, sehingga kesepakatan dari Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia itu memperkirakan besok sudah mulai 1 Ramadan. Oke, penglihatan hilal biasanya di Masjid Agung Jawa Tengah ya? Iya, kalau di Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah ini juga dipakai yang menyelenggarakan Kanwil Kemenag. Sebetulnya MAJT punya gawe ini di sana. Tapi karena saya sendiri juga rindu dengan Ulama Menyapa. Iya, jadi memilih hadir di Ulama Menyapa ini demi pemirsa TVku dan demi TVku Semarang ya. Terima kasih. Nah, untuk kegiatannya sendiri kalau dari Masjid Agung Semarang, apa saja kegiatannya? Sebelum hari ini apakah sudah berjalan atau akan dimulai hari ini, Kiai? Sudah menjadi tradisi kalau di Masjid Agung Semarang Kauman itu
ketika menyambut datangnya bulan Ramadan ada prosesi dukderan. Nah, prosesi dukderan itu untuk melestarikan budaya di mana sejak zaman dulu, artinya sejak sekitar akhir tahun 1800-an, itu Kanjeng Bupati Semarang bersama-sama para ulama mengadakan pertemuan, kalau sekarang bahasanya halakoh gitu, untuk menunggu bersama-sama laporan dari daerah-daerah ketika sudah ada bulan. Nah, sehingga ketika ada laporan bahwa bulan sudah dilihat, maka para ulama menyepakati besok sudah mulai ada diwajibkan melakukan puasa. Ketika diumumkan oleh Kanjeng Bupati, terus ditabuh beduk dari kantor Kanjeng Bupati, itu diletuskan meriam. Maka suara duk dan der ini menjadi itu budaya tadi ya, dukderan. dukderan. Tapi ini ada yang berbeda karena Nah, dukderan di gitu. masa Nah. pandemi seperti apa ceritanya disimpan dulu. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema kesiapan 3 masjid besar menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman Semarang dan juga Ketua MUI Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Assalamualaikum Kiai Daroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dari Solo langsung ke Alhamdulillah, TV-ku. iya. Alhamdulillah. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, saya cukup berjenengan. Alhamdulillah, baik. Nanti kita akan berbincang ke Kiai Daroji, tapi saya akan menyambung dulu ke Kiai Hanif. Tadi bercerita tentang dugderan ya Kiai. Nah, ini di dugderan di tengah pandemi seperti ini, apa perbedaannya? Iya, dugderan alhamdulillah dilaksanakan sudah hari kemarin. Jadi memang tradisinya 2 hari sebelum hari hanya puasa. Alhamdulillah kemarin memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Bahkan tahun kemarin karena pandemi sama sekali tidak diadakan, yaitu ada prosesi dugderan secara meriah. Sementara kemarin itu alhamdulillah cukup meriah meskipun tidak dihadiri oleh banyak umat ya, tetapi Forkompimda dan juga dari semua kalangan ulama ada yang datang ke masjid. Kemudian seperti biasanya Pak Wali mengumumkan hasil pertemuan halakoh para ulama itu. Kemudian inti pengumumannya bukan mengatakan besok hari 1 Ramadan, bukan, tetapi kita menyambut Mangayu Bagio puasa Ramadan sambil menunggu pengumuman dari pemerintah gitu. Kepastiannya. Alhamdulillah insya Allah tadi saya sudah ketemu Pak Wali. Nanti malam Pak Wali juga ngajak Forkompimda untuk mengawali salat taraweh pertama di Masjid Agung Kauman Semarang. Gitu. Alhamdulillah. Baik, tadi pagi juga dengan pagi banyak kegiatan Iya, ya. sampai menjelang asar tadi. Setelah Kemudian demikian, selain taraweh sudah menjadi kerutinan ya setiap bulan Ramadan di Masjid Agung Kauman Semarang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengajian. Ya, mulai dari habis subuh ada tadarusan, kemudian jam 10 ada kajian, habis duhur ada kajian Al-Qur'an dan tafsir, kemudian menjelang berbuka ya ada kajian juga, kemudian buka bersama, kemudian sholat tarawih. Itu rutin setiap harinya. setiap hari nanti ini akan dilaksanakan selama Ramadan begitu Iya, Kiai selama Hanif. Kalau Kiai Muhyiddin di Masjid Agung Jawa Tengah seperti apa? Kami sudah pemanasan sebelum Ramadan ini dengan kegiatan Nisfu Sa'ban kemarin, tanggal 15 Sa'ban. Seperti tahun-tahun ketika masih normal, MAJT itu menyelenggarakan sholat taraweh 20 rakaat plus 3 witir. Dan setiap malamnya itu membaca dalam sholat itu 1 juz. Sehingga dalam 1 bulan itu
khatam satu Al-Quran. Ya. Cuma untuk tahun ini karena ada pembatasan di mana sholat tarawih tidak boleh terlalu lama, maka dimodifikasi tidak 1 juz dalam sholat itu, kira-kira mungkin separuh juz. Nanti yang separuh juz itu dibaca sesudah sholat tarawih dalam acara tadarus. Baik. Sama seperti Masjid Kauman, kami juga menyelenggarakan pengajian-pengajian, diantaranya yang khusus itu pengajian ba'da zuhur membaca kitab. Jadi seperti tradisi pondok pesantren salaf, dan nanti yang dibaca itu kitab Nasoihul Ibad. Di antara qori atau pembacanya itu beberapa kiai, ya ada Kiai Hanif juga. Dan insya Allah saya juga ikut membantu. Ya. Kemudian seperti biasanya juga bahwa Masjid Agung Jawa Tengah bersama Masjid Baitur Rahman dan Masjid Kauman menyelenggarakan takjil. Cuma nanti kemasannya tidak dalam bentuk buka bersama, karena berdasarkan edaran kita tidak boleh melakukan buka bersama yang di situ berpotensi kerumunan. Jadi sehingga hanya dibagikan saja. Iya, dibagikan saja pada saat pengajian sebelum maghrib atau menjelang maghrib, itu mereka kita bagi. Kalau dulu biasanya itu ya buka bersama di satu tempat. Tahun kemarin kan sama sekali tidak ada kegiatan itu. Tahun ini kita modifikasi, dibagi, lalu kemudian mereka buka dulu dalam bentuk buka yang ringan, kemudian sholat, setelah itu makan di tempat Masing-masing gitu. Baik. Kalau dari Baitur Rahman, Kiai Daroji, seperti apa kegiatannya untuk menyambut Ramadan? Selama ini kan kita bertiga ini koordinasi. Ya. Kapan kita akan mulai tarawih, bagaimana cara tarawih ini agar juga menghindari kerumunan yang tidak baik, kita jaga jarak, kemudian bagaimana penyediaan sabun sehingga kita jaga protokol kesehatan. Ya. Kita sama-sama. Pengajiannya juga mirip, hanya berbeda. Ada sedikit perbedaan di Baitur Rahman. Di Baitur Rahman itu kan banyak orang mampir sholat gitu ya. Ya. Kalau di Masjid Agung boleh dikata tidak mobilitasnya orang tidak begitu. Karena lokasinya Baitur Rahman ada di tengah kota. Nah itulah. Maka kita bikin ada model tarawih yang 2-3 tadi, kita putus di 8. Jadi 8 rakaat tarawih, ada ceramah. Sehingga yang ingin selesai 8 rakaat itu, mereka bisa pulang atau melanjutkan sendiri. Sedang yang ingin 23, terus mendengarkan pengajian, kira 10 menit gitu, atau nanti kurang ini, kemudian dilanjutkan jadi 23. Itu kita, karena kita tadi itu, berbeda orangnya ini. Jadi, si heterogenitasnya itu memang lebih karena mereka masuk sholat pergi lagi entah simpang 5 entah kemana begitu, sehingga kita juga jaga semuanya seperti itu. Tapi yang lain sama ya, kita memang ada koordinasi untuk memulai sholat tarawih ini bersama-sama. Tadi koordinasi kami ini sering ada bencana di daerah mana, kita sama-sama membantu dan sebagainya, itu sudah selalu begitu. Sehingga tadi kalau ada perbedaan itu hanya sedikit sekali. Jadi hampir-hampir sama kegiatan kami ini. Iya. Dan nanti untuk protokol kesehatan di masing-masing masjid, boleh diceritakan kalau di Baitur Rahman sendiri seperti apa prosedurnya pada saat jamaah itu datang, Kiai? Ya seperti yang lain. Jadi jamaah itu syukur kalau sudah wudhu dari rumah. Jadi diharapkan sudah berwudhu dari rumah, bukan berwudhu di masjid. Tapi di sana tetap disediakan wudhu, kemudian ada sabun cuci tangannya, juga dengan hand sanitizer. Dan kita menggunakan masker. Bahkan masuk ke pintu juga cek suhu tubuh. Ya, cek suhu tubuh juga. Dan masjid kita bertiga sama, tidak menyediakan karpet, enggak. Jadi kalau mau bawa saja silakan bawa dari rumah, tapi di masjid tidak ada karpet itu. Tidak ada karpet. Dan begitu ya pemirsa, tidak ada karpet, jadi harus bawa sajadah masing-masing. Kalau ingin tidak dingin itu ya silahkan bawa sajadah gitu. Baik, nanti saya akan dengar juga dari Kiai Hanif dan Kiai Muhyiddin, tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ulama Menyapa, kami akan segera kembali untuk Anda.
Anda masih bersama kami di Ulama Menyapa dengan tema kesiapan 3 masjid besar menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, tadi kita sudah mendengar bagaimana persiapan Masjid Baitur Rahman. Sekarang ke Masjid Agung Semarang, Kiai Hanif. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan untuk para jamaah nanti sholat tarawih, Kiai? Alhamdulillah, sejak pemerintah memberikan pedoman untuk menjaga kesehatan, maka sejak saat itu sampai sekarang protokol kesehatan dilaksanakan. Pertama, memang orang yang masuk masjid meskipun bahasanya tidak wajib tapi harus harus memakai masker. Kemudian diperiksa suhu badan dengan termogan itu, kemudian harus cuci tangan dan kita siapkan ada 2 hand sanitizer dan sabun di tempat wudhu gitu. Sehingga ketika masuk ke ruangan masjid dalam keadaan sudah sehat gitu. Dan dianjurkan juga berwudu dari rumah begitu ya? Dianjurkan juga, termasuk dianjurkan orang yang tidak sehat dianjurkan untuk tidak sholat di masjid. Baik itu sholat maktubah biasa harian atau sholat Jumat. Jadi Itu kalau merasa badannya kurang Betul, sehat, jangan betul. memaksakan diri untuk Betul. sholat di masjid. Iya. Nah, Gitu. untuk kapasitasnya sendiri, Kiai Hanif? Kalau kapasitas masjid mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000. Kemudian sekarang karena harus menjaga protokol kesehatan, yang biasanya untuk 1 orang itu mungkin 60 cm, sekarang 1,5 meter hanya untuk 2 orang gitu. Jadi ada jarak sekitar 1 meter lah. Ini jikalau nanti kemudian banyak jemaah yang hadir, kemudian sudah melampaui kapasitas, apakah akan ditutup secara paksa atau seperti apa? Kita biasanya satu masjid itu selama ini tidak pernah menutup ya. Kalau awal-awal adanya COVID dulu pernah kita tutup, sekarang enggak, cuman kita alihkan. Kalau di bawah sudah penuh, kita alihkan ke lantai 2 gitu. Kalau lantai 2 penuh juga kita arahkan ke Serambi. Kalau Serambi juga penuh, di halaman bawah kita gelari lagi gitu. Itu persiapan kita. Baik, kalau Kiai Muhyiddin seperti apa, Kiai? Sepertinya kapasitasnya paling besar ini ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung itu ruangan utamanya itu bisa sampai 8.000 dan ruangan apa istilahnya plaza itu bisa sampai 10.000. Alhamdulillah pelaksanaan protokol kesehatan itu sudah terbiasa, terlatih setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat itu kami melaksanakan itu. Sebagian pintu masuk itu kami sediakan ada box apa itu ya namanya itu, yang itu orang masuk ke situ lalu disinar sehingga bisa bebas dari, bisa mematikan virus. Satu, yang kedua kalau mereka wudhu di tempat wudhu kita sediakan sabun. Kemudian di tempat masuk menjelang pintu utama itu kami lakukan termogan untuk mengukur suhu tubuh dan cek yang terakhir bahwa jamaah itu mengenakan masker. Kalau kami menganjurkan membawa sajadah. Bagi jamaah yang tidak membawa masker, selama masih ada persediaan, itu kami berikan Masker. Kemudian kalau di Masjid Agung Semarang tidak ada karpet, kalau di Masjid Agung Jawa Tengah juga tidak ada. Sama. Semua masjid itu sekarang karpet itu disuruh digulung. Memang diperintahkan digulung. Jadi karena apa? Karena kalau setiap Jumat, setiap minggu itu kan dibersihkan begitu? Dibersihkan itu loh. Kalau karpet kan susah membersihkannya. Jadi dibersihkan dengan apa namanya Pak? Vacuum cleaner. Bukan. Ya seperti Disinfektan? sanitizer itu. Oke. Jadi
dipel dengan alat, dengan bahan kimia disinfektan. Saya tuh santri masjid jadi mau menyebut disinfektan tuh lupa. Iya. Jadi setiap kali kalau MAJT itu seminggu 2 kali disinfektan itu. Dan kami alhamdulillah mendapatkan disinfektan dalam bentuk yang robot. Itu salah satunya bantuan dari Universitas Dian Nuswantoro. Baru saja kemarin. Jadi kami diberi 1 box untuk mensterilisasi uang. Karena masjid kami kan masih tradisional. Sumbangannya masih dalam bentuk uang biasa, uang cash, dan kebanyakan kan uang-uang receh gitu ya. Mungkin ada wacana nantinya menggunakan kris gitu ya, atau sekarang sudah mulai, Iya. bukan wacana tapi sudah mulai, cuma ya belum populer lah gitu. Jadi insya Allah kalau pelaksanaan protokol kesehatan kami sudah terlatih 1 tahun lebih lah melaksanakan itu, dan pegawai-pegawai kami atau petugas-petugas itu sudah alhamdulillah sudah terbiasa. Iya, sudah terbiasa. Semoga nanti tarawih juga berjalan lancar, kemudian masyarakat juga sudah teredukasi dan bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, untuk penyemprotan disinfektan sendiri kalau di Masjid Agung Jawa Tengah itu sudah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau di Baitur Rahman? Sekali. Seminggu sekali. Ya, karena memang kepadatannya tidak terlalu ya, jadi kita hanya sholat zuhur saja yang kebanyakan. Nah, tapi nanti ini tarawih subuh pasti juga agak banyak. Tapi pasti jamaah itu tidak sebanyak kalau Jumatan biasa. Jumatan sekarang itu sudah dibatasi sekali, oleh karena itu kita percaya tarawih ini ya, tarawih itu musola itu yang tidak untuk Jumatan itu pasti mereka tarawih. Sehingga kita optimis, dan dulu juga berlangsung, itu tidak akan luber itu masjid itu untuk tarawih. Tapi kalau untuk Id nanti tentu kita ada persiapan lebih lanjut. Kalau Id insya Allah ya. Iya. Baik, kalau di Masjid Agung Semarang disinfektannya? Biasanya setiap hari Kamis menjelang Jumat itu. Iya, menjelang Jumat. Ya. Oke, baik. Tapi kalau bulan puasa mungkin akan ditambah. Ya, Lebih mungkin sering lagi tentunya mungkin ya. karena kepadatan jamaah itu setiap hari. Kalau harian biasa kan padanya setiap hari Jumat saja. Kalau ini nanti mungkin akan kita tambahin lagi. Mungkin nanti Universitas Dian Nuswantoro bukan hanya memberikan kontribusi kayak MAJT, mungkin bisa ke Masjid Agung Semarang dan juga Terima kasih. Masjid Raya Baitur Rahman. Iya, pasti. Baik, nah ini bicara tentang ulama nih ya, kita sudah kehadiran 3 ulama, ini bicara tentang ulama tentu lekat dengan vaksin, karena ulama juga wajib untuk divaksin. Kemarin Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah untuk memberikan vaksin. Nah ini para ulama yang nantinya akan memberikan tausiah, kemudian akan menjadi imam, itu apakah sudah divaksin semua? Dari Kiai Daraji dulu, bagaimana Kiai? Saya optimis bahwa para kiai sudah divaksin. Mereka lah yang sejak dulu minta kepada Presiden, bahkan kita MUI Jawa Tengah itu minta bikin surat pada Presiden dan pada Pak Gubernur agar para kiai ini, karena seorang kiai itu santrinya bisa 300 lebih. Ya. Jadi mereka potensinya sangat besar. Sangat besar. Itu kita dan alhamdulillah sudah dipenuhi. Nah, saya kira kalau ada ulama yang belum divaksin justru yang 1-2. Berarti ini sudah divaksin semua? Insya Allah sudah Alhamdulillah. semuanya. Jadi kita sudah, sehingga dari itu dalam tanda petik tentu saja kita optimis sudah lebih bagus gitu. Baik, kalau di Masjid Agung Semarang? Kemarin sebagian dari para ustadz yang ada di Masjid Agung Semarang ikut vaksin yang diselenggarakan di MAJT. Jadi karena memang MAJT kemarin kan memprioritaskan untuk tokoh-tokoh agama, sehingga kami juga mengirim ke MAJT untuk ikut divaksin. Alhamdulillah saya sendiri waktu divaksin di MAJT malah ditunggu Pak Jokowi gitu. Oh iya, ditunggu Pak Presiden ya. Baik. Yang saksinya. Ini tuan rumahnya ini, Kiai Muhyiddin. Ada nggak kira-kira ulama yang belum divaksin, Kiai? Ya mungkin ada, tapi kebanyakan sudah sudah divaksin, dan saya sendiri secara pribadi terakhir itu vaksin kedua itu tanggal 1 April.
Baik, ini ada cerita menarik karena Kiai Hanif dan juga Kiai Muhyiddin ini pernah positif COVID-19. Nanti diceritakan kepada pemirsa Ulama Menyapa ini seperti apa, kemudian bahaya seperti apa supaya masyarakat juga lebih hati-hati lagi untuk menjalankan ibadah. Tapi nanti di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Ulama Menyapa, kami akan segera kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di Ulama Menyapa dengan tema kesiapan 3 masjid besar menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, Bapak-bapak Kiai, nanti ini kan sudah mulai sholat tarawih. Nah, nanti setelah tarawih biasanya dilanjutkan dengan tadarus. Kalau dari Baitur Rahman sendiri nanti seperti apa kegiatannya, Kiai? Jadi kalau untuk jamaah ada kultum ya, ada kultum. Adapun nanti yang melanjutkan tadarus Quran sampai khatam, kadang 1 bulan sekian kali begitu itu, memang ada beberapa orang. Jadi itu tidak dikatakan kerumunan tidak terjadi karena tidak semuanya. Jadi ada orang tertentu yang malam itu membaca Al-Quran sehingga dalam 1 bulan itu mungkin 4 kali atau 5 kali khatam Al-Quran karena dibaca tiap malam itu. Jadi ini kita lakukan terus. Jadi karena kita memang harus mengumandangkan Al-Quran itu hanya yang kita cegah kan berkerumunnya itu. Jadi kan mereka dilakukan beberapa orang, tetapi kumandangnya tetap ada di pengeras suara kita sehingga orang sudah merasakan atau mendengarkan suara Quran. Tetapi tidak berkerumun seperti ketika tarawih itu kan agak banyak ya, tetapi tetap berkerumun. Nah, tapi kita sudah pasti jarak ini semua sudah kondur. Oke, sudah Dilanjutkan pulang, dengan tadarus dilanjutkan itu. dengan tadarus, tapi Iya. hanya beberapa Ya, orang ini, saja. Bahkan ini juga hampir semua masjid melakukan itu. Ya, nanti menjelang subuh juga ada sedikit gitu. Tapi ba'da tarawih ini yang memang banyak biasanya begitu. Tapi yang kira-kira 3-4 orang itu paling banyak gitu. 3 sampai 4 orang. Masjid Agung Semarang bagaimana, Kiai? Sama. Tadarus itu merupakan kegiatan rutin juga. Seperti tadi sudah saya sampaikan, habis subuh juga ada tadarus, habis tarawih juga ada tadarus. Yang mengikuti tadarusan itu memang kita batasi. Kita batasi waktunya dan kita batasi orangnya. Kalau dulu biasanya sampai jam 10, ya, sekarang kita batasi sampai jam 9 aja. Sehingga kita untuk seperti tadi yang sampaikan Pak Muhyiddin tidak terlalu lama berkumpul gitu. Kemudian juga Tapi tetap melalui pengeras suara ya sama seperti ya, Baitur tapi Rahman. ke dalam. Pengeras suaranya ke dalam, tidak keluar gitu. Nah, kemudian juga pesertanya diutamakan pengurus masjid ya, dan juga sebagian pengurus remaja masjid gitu. Jadi tidak semuanya gitu. Baik, Masjid Agung Jawa Tengah, Kiai Muhyiddin? Sama, jadi kalau Masjid Agung Jawa Tengah itu semula sholat tarawih 1 juz, kemudian ba'da tarawih ada tadarus. Sekarang itu 1 juz itu dibagi 2, untuk sholat dan untuk tadarus. Karena apa? Karena supaya tidak terlalu lama. Ketua pengelola MAJT meminta supaya jam 8:04 itu sudah selesai sholat tarawihnya. Karena kalau 1 juz model normal dulu itu bisa selesai itu jam 9 kalau untuk 1 juz dibaca. Baik, untuk sosialisasinya ke masyarakat supaya masyarakat tahu seperti apa Kiai Daroji? Sosialisasinya bahwa nanti itu setelah tarawih tidak boleh ada tadarus, hanya beberapa orang saja. Ini sejauh ini sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan para ulama seperti apa? Ya, itu sudah ada tuntutan dari Kementerian Agama. Tetapi tausiah dari MUI Jawa Tengah juga begitu. Jadi kita ini pada dasarnya menutup kerinduan umat ketika mereka tahun yang lalu sudah tidak tarawih ke masjid. Ya. Dan itu kita tutup sehingga mereka tetap bisa, tetapi tetap kita batasi. Yaitu jangan sampai ini menyebabkan penyebaran COVID menjadi luas lagi itu. Jadi kita batasi beberapa langkah tadi dilakukan dan itu sudah disampaikan, bahkan sudah dimasuk ke media. Yaitu berbagai media kita, apakah untuk cetak atau semua kita sampaikan bahwa termasuk lewat TV-ku ini ya? Iya, 3 masjid ini itu bersama dan itu sudah viral kemana-mana. Sehingga mereka yang di luar Semarang pun sudah ikut mengikuti langkah itu.
Apalagi tambah ada dari Kementerian Agama dan dari MUI Jawa Tengah, sehingga insya Allah mereka sudah hampir sama lah, hanya Ya. perbedaannya dikit-dikit itu tadi. Jadi masyarakat sudah paham karena sudah Alhamdulillah. teredukasi. Dan mereka sudah senang karena merasa bahwa kerinduannya bisa tertutupi tahun ini gitu. Iya, baik. Kalau untuk masyarakat yang masih ada rasa takut ke masjid, Kiai, kemudian memilih untuk sholat di rumah, itu seperti apa hukumnya, Kita biarkan, Kiai? kita silahkan. Tapi saya tidak dengar itu. Justru yang kita dengar adalah mereka itu Ingin ke masjid semua. senang karena sudah 1 tahun mereka tarweh di Rindu rumah, masjid. Jumat di Iya. rumah, sholat Id di rumah. Iya, iya. Sehingga ada suara mall kok boleh buka, masjid kok tidak. Iya, masjid itu kok kan tidak. kerinduannya ya. Tapi sekarang kita tutup ini mereka senang. Jadi belum ada keluhan atau ketakutan mereka datang, kami tidak dengar. Bahkan mereka senang karena sekarang sudah dibuka itu gitu. Iya. Kalau di Masjid Agung Semarang seperti apa, Kiai Hanif? Ya, karena sudah terbiasa hariannya kita sosialisasikan masuk masjid harus pakai masker, kemudian juga selalu pakai hand sanitizer, ya. Kemudian di tempat wudhu juga sudah pakai sabun cuci juga, sehingga mereka menyadari pokoknya kalau ke masjid harus seperti itu, gitu. Iya, iya. Gitu. Sudah tidak perlu ekstra kerja keras lagi. Ya, untuk- dan sudah menjadi new normal gitu ya. Nah ini boleh cerita sedikit, mohon maaf Kiai Hanif dulu kan juga pernah positif COVID-19. Seperti apa rasanya waktu itu, Kiai, boleh diceritakan? ke Jadi pemirsa? orang yang terpapar COVID itu memang ada yang ada gejalanya, tetapi ada juga yang memang tidak ada gejala. Kalau Kiai Hanif termasuk Nah, yang saya termasuk awalnya tidak menyadari, karena ketika saya berkunjung ke rumah anak saya yang kebetulan dia aktivitasnya di rumah sakit, dia bilang sama saya, "Bah, saya sedang pilek, tapi sudah di swab cuman belum tahu hasilnya." Nah, kemudian besoknya baru memberitahu ternyata positif. Nah, kemudian saya sempat juga bersentuhan juga ya sama ya salaman ya, Iya. karena hanya beberapa menit, enggak lama. Dengan cucu ya saya main-main gitu aja gitu. Tapi tiba-tiba besoknya saya sudah merasa pilek gitu. Setelah pilek batuk. Nah, terus anak saya menyuruh saya, "Abah, pokoknya harus swab," gitu. Akhirnya saya swab betul dan dinyatakan positif. Gitu. Tapi selama melaksanakan isolasi di Diklat Ketileng itu, alhamdulillah tidak ada gejala lain kecuali hanya batuk dan pilek aja. Bahkan pileknya hilang, tinggal batuknya. Kemudian juga batuk sudah hilang, sudah dinyatakan negatif gitu. Tidak ada merasakan sesek, tidak ada merasakan pusing, enggak. Hanya sehari pernah merasakan kedinginan dari mulai sore sampai besok sore, sehari semalam itu kedinginan. Tapi enggak sampai merasa demam juga enggak, hanya kedinginan, kok rasanya hanya menggigil kok saja. menggigil Tapi gitu. sempat mimpi-mimpi begitu ya, Kiai. Ya karena suasana gitu, Iya. suasana yang mungkin agak mencekam saat itu gitu, sehingga kadang-kadang mimpi-mimpi yang enggak baik gitu terbayang-bayang gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nanti Alhamdulillah. saya juga dengar dari Kiai Muhyiddin, tapi kita harus break dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ulama Menyapa. Masih bersama kami di Ulama Menyapa dengan tema kesiapan 3 masjid besar menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Baik, saya kembali ke Kiai Muhyiddin. Boleh ceritanya hampir sama tidak dengan Kiai Hanif tadi, Kiai? Ya, saya tuh kalau diminta menceritakan terpapar COVID itu agak susah karena nggak jelas saya sendiri. Nggak jelas, tidak merasakan apa-apa Nggak ya? merasakan apa-apa. Jadi suatu saat itu ada program penjemputan santri Gontor yang stafnya itu dari MAJT, supir-supirnya itu diperiksa. Dulu istilahnya rapid test gitu. Terus sama penyelenggara itu saya ditawari, "Pak Muhyiddin mau ikut rapid test?" Oke, saya nggak merasa apa-apa. Setelah dirapid ternyata reaktif. Nah, habis itu baru saya tegang. Lalu kemudian suruh ke lab, dari lab
Kemudian saya tidak diberitahu apa-apa, setelah 1 apa 2 hari diberitahu kalau saya positif. Sampai saat itu saya tidak merasakan gejala Menggigil juga tidak menggigil. Enggak, sama sekali. Sama sekali. Dan saat itu Pak Yai Hanif karantina di, terus saya telepon ke Yai Hanif, di sana gimana kondisinya? Lalu saya nyusul. Jadi Pak Yai Hanif keluar, saya masuk. Baik. Alhamdulillah cepat juga. Hanya 8 hari saya di karantina. Jadi saya waktu itu minta tolong Pak Yai Daroji, Pak saya mau di karantina, tolong gimana caranya bisa dapat tempat gitu. Iya. Oleh Pak Yai Daroji, terus dikontakkan dengan Pak Wali. Iya, Gitu aja. alhamdulillah. Sehat sekarang ya. Sehat. Itu juga himbauan untuk jamaah nantinya juga tetap berhati-hati dan waspada begitu ya. Iya. Kiai Daroji, untuk amalan ibadah apa yang harus diperhatikan untuk di bulan Ramadan ini, Kiai? Ya, seperti yang biasa sudah kita lakukan ya, tolong diteruskan. Ya, saya mengajak pada kita bersama untuk kali ini kita terima kasih pada pemerintah dan juga Gusti Allah, kita paling sehat dan kondisi kita bagus. Nah, ini dilepas dari upaya kita. Kita Ramadan ini doanya dikabulkan. Amin. Tolong doa apa saja ditambah. Mohon agar segera dibebaskan dari COVID-19 ini. Amin. Nah, itu tidak. Kemudian yang kedua, ini kan banyak sekali kita yang ya dalam kondisi membutuhkan dari segi ekonomi. Iya. Di samping zakat fitrah yang sudah dikeluarkan, kalau mungkin tambah sedekah lagi, zakat-zakat yang lain lagi, gitu ya. Jadi silakan yang sholatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Tambah tadi saya katakan, yang pertama yaitu gini, jadi kita si protokol diikuti terus. Iya. Kemudian yang kedua yaitu agar berbanyak sedekah, Iya. dan yang ketiga banyak berdoa. Di antara doa itu kita nyuwun Gusti Allah agar segera dibebaskan di COVID. Siapa tahu doa bersama kita dikabulkan. Iya, amin. Sehingga Idul Fitri nanti bisa lebih bagus daripada yang kita terima selama ini. Iya, amin, amin. Baik. Nah, untuk pesan masyarakat Semarang dan juga Jawa Tengah, Kiai. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, tolong jangan rusak puasa kita. Ya. Jari kita ini loh, kita ada bermedsos yang itu kita meng-share sesuatu yang itu tolong ini. Harus banyak hati-hati. Kita banyak, jadi jangan lagi men-share sesuatu yang kita tahu, oh ini akibatnya aja bagus. Itu merusak puasa kita. Puasa kita sah, tapi tidak dapat apa-apa. Nabi kan katakan banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Di antaranya ya ini. Jadi tolong, di samping tadi saya harapkan, kita ini semuanya punya HP. Ya. Semua bermedsos, tolong kita tidak membuat, apalagi membuat, share pun tidak boleh. Ya. Nah, jadi hati-hati dan lebih bijak dalam bermedia Betul, sosial. iya, Itu pesan iya. dari Kiai Daroji. Kalau dari Kiai Hanif, pesan untuk masyarakat, Kiai. Ya, karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran Iya. untuk beribadah di masjid Iya. secara umum, tapi juga pemerintah masih mengingatkan pandemi ini belum selesai. Maka untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebagai bulan ibadah, perbanyaklah ibadah, tidak harus di masjid, di rumah dengan membaca Quran sendiri, atau dengan seperti yang disampaikan Pak Yedaroji tadi, kita bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi COVID ini masih banyak yang kesulitan, itu akan lebih baik. Karena Rasulullah itu dingendikake, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan paling tampak kedermawanannya adalah pada bulan suci Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki ibadah kita, dan juga menjalin silaturahmi di antara kita. Iya, memperbaiki diri dan juga jangan lupa bersedekah, Iya. begitu ya, Kiai. Kiai Muhyiddin, Iya. pesannya. Salah satu tuntunan ulama yang bersumber dari hadis itu mengajak supaya menyambut kehadiran Ramadan itu dengan sebuah doa. Ya. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam waridwanin minar rahman wa jawazin minas syaitan. Ya Allah, masukkan kami bertemu dengan Ramadan dengan keadaan
aman, dan iman. Dalam keadaan selamat dan Islam. Dalam keadaan mengharapkan keridhaan dari Tuhan yang Maha Rahman dan selamat dijauhkan dari setan. Saya mengharap bahwa kita memasuki kondisi seperti itu menghadapi Ramadan itu, sehingga imbauan ajaran agama yang tadi sudah disampaikan Yai Daroji, Yai Hanif, untuk banyak ibadah, banyak amal itu, kalau kita mengkondisikan seperti doa itu, insya Allah. Iya, amin, amin. Baik, terima kasih Kiai Muhyiddin, terima kasih Kiai Hanif, dan terima kasih Kiai Daroji. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ulama Menyapa. Dan sebagai penutup, kita akan saksikan bersama akustik persembahan dari grup JKH UIN Wali Songo yang berjudul Bila Tiba. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba hari berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa